Hey everyone, kanal dan saluran air membantu kapal untuk mencapai tujuan mereka, tetapi tidak semuanya mudah untuk diseberangi. Beberapa saluran air berbahaya dengan arus yang deras dan tekanan yang sangat kencang, sehingga dibutuhkan kapten kapal yang handal untuk menaklukkannya. So, tanpa basa-basi lagi, dalam video kali ini kita akan membahas kanal dan saluran air yang paling ekstrim sekaligus terkenal di dunia. Hangzhou Grand Canal. Kanal ini adalah rumah bagi banyak infrastruktur penting di Cina. Merupakan kanal terpanjang dan tertua di dunia. Beijing Hangzhou memiliki panjang 1776 km dan wilayah paling tinggi yang dilewati mencapai 42 meter di pegunungan Shandong. Kapal-kapal yang melalui terusan ini tidak mengalami kesulitan untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi dengan diciptakannya Ponlok pada abad ke-10 pada masa pemerintahan dinasti Song. Kanal memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara karena berperan penting dalam transportasi kargo dan menciptakan sistem komunikasi terpadu antara Cina Utara dan Selatan. Mulai dibangun pada 468 sebelum Masehi, Grand Canal saat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan digunakan secara luas untuk memfasilitasi perdagangan. Banyak perbaikan yang telah dilakukan mengingat usia tuanya, bahkan banjir menyebabkan kerusakan yang cukup luas pada kanal. The Korean Canal. Dari semua kanal yang akan kita bahas kali ini, yang bisa dibilang memiliki cerita sejarah adalah kanal The Korean. Ya, ini adalah kanal buatan manusia di Yunani yang menghubungkan Laut Ionia dengan Teluk Saronik dan juga Laut Aegea. Pekerjaan kanal sendiri selesai pada tahun 1893 yang pertama kali dimulai pada zaman kuno di masa pemerintahan Kaisar Romawi Nero. Pembuatan kanal dikerjakan dengan bantuan tawanan perang Yudia dan kekaisaran pun berhasil membangun 10% bagian dari kanal tersebut. Rencana pembuatan kanal itu dibatalkan setelah kematian Nero, yang kemudian tersentuh kembali saat Republik Yunani memulai konstruksi di tahun 1881. Mereka menggunakan dasar asli untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan harapan awal. Namun, sebagian besar telah dianggap gagal karena sempit dan tingginya dinding saluran, serta kecenderungan batu kapur untuk terkikis. Oleh karena itu, kanal menjadi rawan akan tanah longsor dan terlalu berbahaya untuk kapal besar. The Houston Ship Channel. Texas adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat yang paling penting secara ekonomi, sehingga masuk akal bahwa itu adalah rumah bagi pelabuhan besar dan terusan kapal yang memfasilitasi semua perdagangannya. Terusan kapal Houston menawarkan lintasan kapal antara Houston, Texas, dan Teluk Meksiko yang telah dibuka sejak tahun 1914. Dikembangkan secara alami oleh pekerjaan pengerukan di Buffalo Bayou dan juga Galveston Bay. Kanal pengiriman Houston kembali diperluas dan diperdalam untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Adanya terusan sepanjang 80 km ini memungkinkan Houston menggantikan Galveston sebagai pelabuhan utama di negara Texas. The Volga-Don Canal. Sungai Volga dan Don merupakan dua saluran air paling penting di Rusia dan kanal Volga-Donlah yang menghubungkan keduanya. Pembangunan kanal pertama kali dimulai oleh Utsmaniyah pada abad ke-16 setelah kondisi cuaca memburuk dan terjadinya invasi di Rusia menghalangi pembangunan. Sepertiga konstruksi yang telah selesai pun ditinggalkan. Inisiatif untuk melanjutkannya dihidupkan kembali oleh Raja Peter, namun akhirnya gagal. Dan baru pada tahun 1948, upaya konstruksi sukses berjalan.
Mulai dibuka pada tahun 1952, jalur air sepanjang 101 km ini memiliki banyak jalur untuk menghubungkan jaringan pengiriman dari Eropa Timur dengan mitra-mitra di barat. Kapal yang melintasi kanal dapat melewati 3 waduk, yakni Karpovka, Bareslavka, dan juga Barbarovka. The Bangkok Canal. Bangkok adalah kota yang dikenal memiliki rawa-rawa lembab dan rendah. Jadi sebagai hasilnya, itu menjadi tempat yang sempurna untuk sistem kanal. Kota berdiri pada tahun 1782, kanal-kanal ini secara historis melayani sejumlah tujuan penting karena secara konsisten digunakan sebagai sarana transportasi, sebagai sumber makanan dan air, serta merupakan bagian dari berbagai upacara. Kanal-kanal ini kemudian diperluas selama abad ke-19 dan pada abad ke-20 sistem berbasis jalan lebih disukai. Setelah itu banyak kanal yang terisi dan mampu meringankan kemacetan lintas kendaraan berbasis darat. Meski faktanya kanal-kanal itu kurang luas daripada sebelumnya, namun tetap sangat penting bagi kehidupan ekonomi kota. Karena 1682 kanal yang ada memiliki panjang keseluruhan lebih dari 2.600 km, sehingga bisa diisi dengan perahu kecil yang mengangkut barang dan orang di sekitar kota. Jadi, jika kalian mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Bangkok, cobalah pergi naik perahu melintasi kanal untuk mendapatkan rasa otentik dari kota tersebut. The Xochimilco Canal. Ada banyak sistem kanal yang indah, salah satunya yang dianggap sebagai situs warisan dunia adalah Kanal Xochimilco di Mexico City. Terletak di wilayah selatan kota Meksiko modern, kanal sepanjang 170 km ini menghubungkan 18 area bersama dengan 14 desa yang mengelilinginya. Dari periode sebelum penjajahan Spanyol di Meksiko, beberapa kanal yang ada digunakan untuk menghubungkan seluruh kota Meksiko. Namun, karena invasi Spanyol menurunkan tingkat air, faktor geografis dan politik lainnya, sekarang yang tersisa hanya Kanal Xochimilco. Itu menjadi jalur air multifungsi karena tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga merupakan rumah bagi banyak tempat wisata, seperti layanan gondola yang penuh warna dan pulau boneka yang super menyeramkan. Tentunya kalian tidak asing dengan pulau berhantu yang dipenuhi dengan bangkai boneka, bukan? The Danube Black Sea Canal. Semua kanal dalam daftar ini yang kemungkinan memiliki reputasi paling negatif adalah Kanal Laut Hitam Danube yang dibangun untuk menghubungkan Sungai Danube dengan Laut Hitam. Memang secara teori berguna bagi perekonomian karena ini juga menghubungkan Laut Utara dengan Laut Hitam melalui saluran Danube Main Rhine. Kanal ini menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui Kanal Volga Don. Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Sungai Danube, memberikan kesinambungan dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Cabang utama kanal ini sepanjang 64,4 km yang dibangun antara 1976 dan 1984. Cabang utara sepanjang 31,2 km dibangun selama periode antara 1983 dan 1987. Sejarah kelam dari Laut Hitam Danube adalah puluhan dan ribuan tahanan politik dipekerjakan untuk penggalian jalur air tersebut. Pekerjaan kanal secara paksa dengan memberi sedikit makanan dan penggunaan alat primitif membuat lebih dari 10.000 orang pekerja terbunuh.